Arkam Babu Rahman Palu atau Masjid Terapung Palu diresmikan pada tahun 2011 di lahan seluas 121 meter persegi. Awalnya, masjid ini dibangun oleh salah seorang pengusaha SPBU yang bernama Muhammad Hasan Bajamal. Pilar-pilar masjid ini tertancap 10 meter ke dalam laut, yang membuat masjid ini disebut Masjid Terapung. Pada tanggal 28 September 2018, masjid ini dilanda gempa dan tsunami yang meruntuhkan pilar yang menopang masjid tersebut, sehingga mengakibatkan sebagian masjid terendam di dalam lautan. Namun, bangunan itu tetap utuh. Dikabarkan, gelombang tersebut masuk melalui pintu belakang masjid dan menembus pintu depan. Hal itulah yang menyebabkan kerusakan pada masjid dan membuat masjid tergenang air. Dinding jendela juga runtuh dan kaca-kacanya pecah. Namun, pengeras suara untuk azan masih berfungsi tanpa cacat. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang masih bertahan setelah gempa dan tsunami Palu, walaupun sebagian badan masjid terendam air. Masjid Arkam Babu Rahman Palu atau Masjid Terapung terletak di Teluk Palu, yang lebih tepatnya di Jalan Cumi-Cumi, Desa Lerek, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan titik koordinat 0 derajat 53 menit 2,5 detik selatan dan 119 derajat 51 menit 13,9 detik bujur timur. Jarak dari masjid ke bibir pantai sekitar 30-40 meter. Kondisi geomorfologi di sekitar Masjid Terapung Palu sangat mempengaruhi keberadaannya, di mana masjid ini terletak di dataran aluvial yang memiliki kemiringan lereng rendah dari 0 sampai 5% yang rentan terhadap banjir musiman dan likuifaksi akibat sedimentasi fluvial. Struktur geologi di sekitarnya termasuk sesar aktif seperti sesar Palu Koro yang menambah risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sejarah masjid cuma 9 tahun. Tahun berapa? Dibuka anunya, diresmikan, dibuka itu masjid, dibuka juga taman pengajiannya. Pokoknya saya itu cuma 9 tahun pas. Ya saya selama 9 tahun sih. Mulai dari sekolah. Saya kan mengajar juga guru agama di sini. SD. Mengajinya lagi sana. Sore. Yang 4. Salat asar sama sudah. Jadi orang 2 orang ini Pak, yang 5 waktu tadi yang penjaganya itu, nah, dengan yang bazan ada mahasiswa juga, mahasiswa ini UI itu baru 2 bulan tinggal situ. Orang pantai baru di sana. Bak wajahnya orang, ayo bazan sudah. Nah, jangan dulu, barangkali ada gempa nanti, ada gempa ini. Apa tidak ada angin yang bergerak? Dibilang itu yang meninggal itu, apa juga gempa. Tidak ada gempa di sini. Ini Teluk. Tidak ada gempa di sini. Mau apa? Mau tsunami, mau apa? Tidak ada tsunami. Tidak ada tsunami. Hai, belum azan sudah bergoyang. Masih tetap juga di situ. Ayo azan. Mau azan orang sudah bergoyang ini. Yang imam sudah lari. Dia bawa anaknya. Nah, yang satu yang meninggal ini begitu dia mau keluar, patah sudah situ. Akan ada yang begitu. Antara masjid dengan dari sini ke sana, ditarik begini, so tidak bisa, sudah patah.
mengakibatkan kerugian jiwa dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga berdampak signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Meskipun dampak awalnya sangat merusak, upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat telah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Proses rehabilitasi infrastruktur dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca bencana menandakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam mengatasi dampak bencana serta membangun ketahanan di masa depan. Masjid Terapung Palu yang terletak di atas permukaan laut Teluk Palu, lebih tepatnya di Jalan Cumi-Cumi, Desa Lere, Kecamatan Palu Barat, Sulawesi Tengah, ini menjadi ikon wisata yang menarik di tengah gelombang karena keberadaannya yang unik dan simbolik. Secara geografis, masjid ini mengintegrasikan unsur alam dan arsitektur, menciptakan daya tarik tersendiri dengan latar belakang keindahan laut dan pegunungan. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Apung juga menggambarkan ketahanan masyarakat Palu dalam menghadapi bencana seperti gempa bumi dan tsunami yang pernah melanda kawasan tersebut. Keberadaan masjid ini di tengah gelombang laut juga memberikan pesan tentang harmoni antara alam dan manusia, serta menjadi simbol kebangkitan dan kekuatan spiritual masyarakat Palu. Sebagai destinasi wisata, masjid ini tidak hanya menarik pengunjung untuk beribadah, tetapi juga untuk menikmati pemandangan laut yang memukau, menjadikan sebagai salah satu landmark penting di wilayah Sulawesi Tengah. Kota Palu juga disebut kota yang berada di daerah rawan bencana, karena kota Palu terdapat sesar aktif yaitu sesar Palu Koro yang dapat menambah risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Pada tahun 2018 silam, telah terjadi gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat dengan kekuatan lebih dari 7,0 magnitudo yang melanda kota Palu hingga memakan banyak korban serta kerusakan pada infrastruktur. Kecamatan Mama! Tidak jadi bikin video karena angin. Itu lagi capek-capeknya.